Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Senang sekali pada sore hari ini menjelang buka puasa kita dapat berjumpa kembali dalam program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kendal. Program Ngabuburit Pengawasan merupakan wadah edukasi bagi masyarakat seputar kepemiluan di bulan Ramadan. Melalui program ini, kami berharap sahabat Bawaslu dapat memperoleh informasi sekaligus berbagi pengetahuan mengenai pengawasan kepemiluan agar demokrasi tetap terjaga dengan baik. Sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, perkenalkan saya Ami Irna Astuti selaku host pada sore hari ini. Sebelum acara kami lanjutkan, izinkan saya membacakan pantun, boleh ya Bu? Tidak, silahkan. Pergi ke masjid membawa sajadah, langkah ringan penuh harapan. Ramadan datang membawa berkah, mari kita isi dengan ilmu dan kebaikan. Sahabat Bawaslu, pada sore hari ini kita telah hadir bersama narasumber yang cantik jelita. Beliau adalah Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Kendal yang bernama Ibu Frasanti. Selamat sore Ibu Frasanti. Selamat sore Mbak Ami. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Puasanya lancar? Alhamdulillah masih lancar. Mbak Ami juga lancar kan ya? Alhamdulillah masih lancar Ibu. Ya. Pada episode kali ini kita akan membahas tema demokrasi tetap terjaga, pengawasan profesional di tengah tantangan efisiensi. Ibu Frasanti sebelumnya perdana menjadi narasumber dan wajah baru di Bawaslu Kabupaten Kendal. Mungkin Ibu Frasanti bisa menyapa sahabat Bawaslu dan memperkenalkan diri. Sebelumnya dari mana dan masuk Bawaslu Kendal mulai kapan? Baik Mbak Ami, selamat sore sahabat Bawaslu. Perkenalkan, saya PNS Organik Bawaslu tahun 2019. Sebelumnya saya penempatan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Divisi SDMO, tepatnya di bagian keuangan dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dan mulai mutasi ke Bawaslu Kabupaten Kendal mulai awal tahun 2025. Begitu Mbak Ami. Oh, bisa dijelaskan dulu di Bawaslu Kendal sebelumnya menjadi Kasubag di bagian apa? Ya, untuk sebelumnya saya sebagai bendahara pengeluaran pembantu dan tepat 1 tahun diangkat menjadi Kasubag, begitu Mbak. Oke. Kita lanjutkan ya Bu ya. Pada episode kali ini kita akan membahas tema demokrasi tetap terjaga, pengawasan profesional di tengah tantangan efisiensi. Dalam konteks efisiensi anggaran dan sumber daya, apakah tantangan utama yang dihadapi? Baik Mbak Mi, seperti yang kita ketahui, semua kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah, sedang ada efisiensi anggaran. Tantangan yang dihadapi antara lain penyesuaian anggaran operasional, pembatasan kegiatan tatap muka, optimalisasi jumlah SDM yang terbatas, meningkatkan digitalisasi sistem pengawasan. Namun, kami memaknai efisiensi bukan sebagai pengurangan kualitas, melainkan sebagai upaya pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan akuntabel. Misalnya dengan melakukan penguatan SDM internal, dan masa non-tahapan ini dimanfaatkan untuk pelatihan hukum kepemiluan, peningkatan kapasitas SDM, dan organisasi. Selain itu juga peningkatan kapasitas kehumasan. Terus ada lagi Mbak, digitalisasi dan dokumentasi pengetahuan seperti pengelolaan arsip, pengelolaan database penanganan pelanggaran seperti form cegah online, dan pengelolaan sistem pelaporan berbasis teknologi menjadi prioritas agar ke depan pengawasan lebih cepat dan presisi. Selain itu juga pengawasan partisipatif berkelanjutan. Walau bukan masa kampanye, tapi pendidikan politik kepada masyarakat itu tetap penting ya Mbak, agar kesadaran demokrasi tidak bersifat musiman gitu. Efisiensi mendorong lembaga bekerja lebih adaptif dan inovatif tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Kami tetap
menjalin komunikasi dengan masyarakat, organisasi kepemudaan, terus perguruan tinggi, dan media lokal seperti program Goes to Campus yang dilaksanakan dengan UNIS dan STIK. Terus ada Goes to School dengan beberapa SMA ya, ada MA, SMK di Kabupaten Kendal, contohnya dengan MA Sabilun Najah. Terus ada SMA Negeri 1 Boja, SMA Negeri 1 Limbangan. Kami juga masih aktif melakukan audiensi dengan stakeholder secara langsung, misalnya dengan Dukcapil, Kesbangpol, terus Kemenak dan PKK. Ternyata Gitu, banyak ya Bu ya kegiatannya ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengawasan profesional dalam konteks ini? Ya, baik, pengawasan profesional itu berarti berbasis regulasi dan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara independen dan tidak memihak. Terus mengedepankan integritas dan akuntabilitas serta konsistensi dalam penerapan hukum. Profesionalisme juga tercermin dalam kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam masa non-tahapan ini dan di tengah-tengah kondisi efisiensi, salah satu strategi Bawaslu untuk meningkatkan produktivitas kelembagaan kami melakukan beberapa hal yang kami anggap perlu dilaksanakan selama masa non-tahapan ini. Adapun peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan hukum, kepemimpinan, serta penguatan literasi demokrasi menjadi agenda penting dalam situasi apapun. Dan integritas tidak boleh dikompromikan. Oh iya. Mbak. Kemudian seberapa penting peran masyarakat dalam mendukung pengawasan? Ya, pengawasan partisipatif merupakan amanat undang-undang. Demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi tanggung jawab bersama. Jadi melalui pendidikan pengawasan partisipatif, kita mendorong mahasiswa, organisasi masyarakat, komunitas pemuda, pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam menjaga proses demokrasi. Jadi efisiensi justru dapat menjadi momentum memperluas jaringan kader pengawas partisipatif. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat berperan dalam pencegahan pelanggaran sejak dini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Mi. Terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik ini. Dari diskusi hari ini dapat kita simpulkan bahwa efisiensi bukan hambatan bagi demokrasi. Profesionalisme adalah kunci menjaga kualitas pengawasan. Partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi pemilu. Masa non-tahapan adalah momentum penguatan kelembagaan. Semoga ikhtiar bersama ini menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan yang semakin berkualitas. Saya sebagai pemandu acara ngabuburit pada sore hari ini mohon undur diri karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Sampai jumpa di ngabuburit episode berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.